Baik, pada tutorial sekarang ini kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki baterai lithium. Jadi persoalannya proteksi atau BMS akan mematikan, sistem akan mati sendiri jika yang pertama terjadi sel yang timpang. Tegangan sel yang timpang itu tidak boleh. Seperti ini. Di baterai yang satu ini kita cek tegangannya. Cek ini saya temukan ada satu sel yang tidak mau naik tegangannya, drop ya. Tegangannya dia sel ini paralel 2 ya. 50 Ah ada 2. Kita lihat tegangannya itu hanya 0,8 volt. Akibatnya kekurangan tegangan yang terisi di sini akan pindah ke sel lain. Tentu sel lain akan naik karena dia tetap mengacu kepada pengisian tegangan busbar. Nah, akibatnya baterai lain ini sebenarnya tidak rusak, akan tetapi bisa saja rusak kalau selalu melebihi tegangan itu, maka BMS-nya nggak jalan ya. Jadi caranya yang pertama kita harus tekan tegangan lebih. Yang di sini tadi saya ukur 3,62, yang lain-lain 3,4 ya, 3,4. Sementara ada paralel 1, 2, 3 itu selnya 3,6 lebih, karena lithium PO4 ini selnya tegangannya tidak boleh melebihi 3,6. Jadi BMS tidak mau aktif atau dia shutdown, mati ya. Jadi yang pertama kita harus tekan dulu tegangannya dengan membuang di kawat nikrom ini. Nih, kawat nikrom ini terserah AWG berapa. Kalau ini AWG 22 ya. AWG 22 ini agak besar dan dia bisa melewati arus sampai 7 ampere. Di atas 7 ampere dia memijar. Oke, jadi kita tunggu tegangannya turun sampai 1 digit di bawah teman-temannya. Kenapa? Karena kita memberikan slot kerja BMS untuk menekan itu nanti plus minus 0,1. Jadi kita turunkan saja tegangannya di bawah rata-rata teman-temannya supaya bisa kita ketahui nanti BMS-nya bekerja atau tidak. Karena kan biasanya kalau setelah dicabut dumilotnya itu tegangannya naik lagi sedikit ya. Jadi misalnya sekarang kita ambil sampel beberapa tegangan rata-rata. Itu tegangan rata-rata 3,39. Nah, sementara di dumilot kita sudah berjalan selama 5 menit tadi, dibuang itu tegangannya baru 3,36. Jadi kalau dilepas dia naik lagi nih ke 3,4 atau 3,5. Jadi kita coba buat kita habiskan di tegangan 3,2 misalnya. Barulah kita lepas dan sel ini kita tukar atau ganti dengan tegangan yang mirip. Jadi kalau seandainya kurang sebenarnya masih bisa BMS nanti akan menekan semuanya supaya lari tegangannya ke sini. Tapi kalau dia tinggi lebih mudah kita tekan aja dengan kawat nikrom. Jadi BMS-nya kita bantu ya, balancernya di dalam. Balancer itu kan ada resistor sekitar 47 ohm itu. Nah, kalau balancer ini prinsip kerjanya kan kalau tegangannya lebih dari rata-rata itu akan dibuang di resistor. 47 ohm itu ampernya kecil. Jadi dia lama dia prosesnya
untuk bisa dia setara. Kalau pakai ini Nichrome nih bisa kita ukur arusnya yang lewat sekarang di kawat Nichrome itu kita kita ambil patokan DC, sudah dizerokan. Kita mau cek tegangan Nichrome-nya, tegangan buang, arus buang ya. Jadi kita membuang arus sekarang ini yang selnya berlebih, ada 3 sel, yang 3 sel paralel maksud saya, dia paralel 2 ini kan, itu 2,3 ampere dibuang sampai tegangannya turun 1 digit di bawah teman-temannya atau di bawah rata-rata. Tadi 339, berarti kita akan bikin dia di 3.29. Jadi ini sedang membuang dia ya, sedang membuang. Kawat Nichrome ini membuang arus sebesar 2,8 ampere ya, supaya nanti di saat penggantian sel itu BMS-nya tidak terkejut karena 3 sel ini mengalami lonjakan tegangan akibat dari sel yang drop, satu sel yang drop. Jadi katakanlah ya rata-rata misalnya 3,3, ini tadi 0,9, selisihnya akan didistribusikan ke sel lain yang sudah penuh. Jadi dia akan naik tegangannya. Nah, untuk itu kita harus lakukan ini dulu, baru kita pindahkan nanti sel. Jadi kita korbankan dari katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 pack baterai ini kita korbankan 1 untuk jadi 5, daripada 6-nya nggak ada yang bagus satupun. Itu kalau kita tidak menggantinya. Tapi memang idealnya kita memasukkan baterai yang second juga, jangan yang baru, karena sel ini kalau masuk yang baru itu nanti yang lain akan cepat rusak gitu. Jadi dia harus dengan kapasitas atau dengan kualitas baterai sel yang sama. Nah, yang sama tentu ya teman-temannya ini semua. Ini umurnya sama, ini satu angkatan dia, jadi dia bisa ditukar. Idealnya seperti itu. Jadi jalan terbaiknya diambil saja, nanti korbankan 1 saja. 6 rusak menjadi 1 rusak, 5 baik. Oke, demikianlah sahabat energi terbarukan Indonesia, bagaimana cara memperbaiki baterai lithium tanpa mengganti sel yang baru. Jadi memang saya tidak rekomendasikan menyisip sel yang baru dalam satu string. Apakah lithium, apakah OPZP, untuk semua jenis baterai itu sangat dilarang sekali. Makanya saya kalau untuk baterai OPZP itu tidak pernah mengganti, kecuali ada dana desa itu sanggup membeli 24 langsung. Nah, itu boleh diganti 24 karena dia satu paralelnya 24 seri. Jadi harus diganti dalam satu jajaran serinya, itu harus diganti semua. Nah, yang lama bagaimana? Yang lama harus dikumpulkan kapasitas yang sama ya, mulai dari peringkat-peringkatnya supaya dia bisa maksimal lagi menyerap energi. Jadi intinya baterai itu sebenarnya bukan tegangan, tetapi bagaimana dia bisa menyerap AH-nya. Misalnya berapa ampere dan berapa lama dia bisa menyerap arus. Kalau ampernya besar tapi sebentar ya sama saja. Atau tegangannya kecil, di saat dicas arusnya kecil masuk, ya sama saja rusak itu. Makanya saya tidak rekomendasikan mengganti baterai yang rusak, karena pasti gantinya 1, 2, 3 dan seterusnya, enggak 24. Jadi menyisip ya. Kalau menyisip itu bagi saya itu sangat sangat saya larang itu.
nggak boleh. Kalau mau ganti ya ganti semua 24, yang lain di ekualisasi dan stabilisasi. Oke, sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe Solusi Harisma. Selamat pagi.